Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Menjua-jua kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di Renungan Pagi Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas cinta kasih Tuhan ke dalam kehidupan kami, di pagi hari ini kami sudah dapat bangun kembali. Sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kami dan menjadi terang dalam jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah rindu yang menghidupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa rindu yang begitu kuat akan sesuatu? Mungkin rindu akan rumah, rindu akan orang yang sangat kita kasihi, atau bahkan kita rindu akan masa-masa yang damai. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur 84 ini, pemazmur merasakan kerinduan yang jauh lebih dalam. Apa yang dirasakan oleh pemazmur ini? Pemazmur ini bukan rindu kepada sesuatu, melainkan rindu kepada seseorang. Siapakah yang dirindukan oleh pemazmur ini? Yaitu Allah yang hidup. Rindu yang begitu kuat sampai-sampai jiwanya terasa hancur, terasa lemah, dan tidak tenang sebelum ia kembali ke hadirat Tuhan. Pemazmur menulis ayat ini saat ia jauh dari bait Allah, tempat umat Tuhan biasanya beribadah. Jadi bait itu bukan hanya sekedar bangunan, tetapi bait itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya sendiri. Dari bagian frasa yang pertama, jiwaku hancur merindukan, di dalam bahasa Ibrani menggunakan citra merindukan. Ini bukan sekedar rasa kangen ringan, melainkan kebutuhan yang eksistensial. Kata ini membawa nuansa
kebutuhan yang mendesak, ya, seperti dahaga yang menggerakkan manusia untuk mencari air. Jadi pemazmur menggambarkan kerinduan rohani sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sekedar perasaan-perasaan estetis. Kemudian selanjutnya yang menarik adalah pemazmur ini berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Artinya, kerinduan kepada Allah tidak membuatnya putus asa, melainkan menyalakan sukacita di dalam hati pemazmur ini. Jiwanya lemah, tapi imannya hidup. Ia tidak berhenti di perasaan hancurnya, tetapi beranjak kepada penyembahan. Kerinduan yang benar memang membuat kita menjadi rapuh, tetapi juga ini mendekatkan pemazmur kepada sumber kekuatan itu. Saudara yang terkasih, mazmur ini menentang kita untuk bertanya, apakah kita masih memiliki kerinduan seperti pemazmur ini kepada Tuhan? Kadang hidup rohani kita hanya menjadi rutinitas. Kita datang ke gereja, bernyanyi, dan pulang, tetapi sama sekali tidak ada kerinduan. Kita sibuk dengan pekerjaan, aktivitas, bahkan pelayanan, tapi tidak sempat untuk duduk diam menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan bahwa rindu kepada Tuhan adalah tanda hidupnya iman. Kerinduan itu seperti nafas rohani. Kalau tidak ada, iman itu akan perlahan mati. Tanpa kehadirat Tuhan, kita bisa memiliki banyak hal, tetapi hati kita akan kosong. Mungkin kita sedang merasa jauh dari Tuhan. Mungkin doa terasa kering, ibadah terasa biasa. Namun justru disitulah pemazmur ini berbicara lembut. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Tuhan itu menghargai kerinduanmu. Ia tidak menolak hati yang merindukannya. Kerinduan kita adalah doa yang paling jujur, bahkan sebelum kata itu keluar dari bibir kita. Kiranya hari ini kita belajar untuk memelihara kerinduan itu. Kita rindu datang ke rumah Tuhan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita memang cinta. Kita rindu membaca firman Tuhan, bukan karena jadwal yang sudah kita buat, tapi karena kita ingin mengenal pribadi yang berbicara lewat firman Tuhan. Kita rindu bersekutu dengan Tuhan, karena disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Kerinduan sejati tidak akan dibiarkan kosong. Tuhan yang hidup akan menjawab dengan hadirat, sukacita, dan kekuatan yang baru. Marilah datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan karena kerinduan kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan kami pengertian, dan kiranya menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat Tuhan itu benar-benar karena kerinduan kami kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, meskipun kadang kerinduan itu membuat kami rapuh, tetapi kami yakin di sana ada Tuhan yang hadir
akan memberikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Zaitun GPKP, terkhusus kepada Zaitun Klasis Jakarta Kalimantan. Kepada semua orang tua kami yang sudah lanjut usia ini Tuhan, mari Tuhan yang tetap memberkati kehidupan mereka. Di usia yang tua, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, Engkau juga yang membuat mereka untuk tetap bersuka cita di dalam menjalankan aktivitasnya. Dan meskipun usia mereka sudah tua Tuhan, mereka tetap merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ya Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah zaitun tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gerejamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada seluruh pengurus zaitun, baik dari tingkat klasis, runggun maupun perpulungan. Tuhan juga yang memberkati mereka semua, sehingga ya Tuhan, semua program-program zaitun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Segala kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.